Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat dimanapun berada. Nah, kita ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita memiliki tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Ismunandar, adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO. Beliau merupakan ilmuwan dan juga birokrat yang luar biasa pengalamannya, pernah menjadi adikbud di Singapura, kemudian di Washington, dan juga menduduki beberapa lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan seperti di Siameo Kitab, kemudian juga peneliti dan penelitiannya banyak sekali, dan juga menduduki organisasi, maksud saya memimpin organisasi profesi seperti Himpunan Kimia Indonesia, Royal Society of Chemistry, kemudian juga Young Affiliate the World Academy of Science. Penghargaan yang didapatkan antara lain Satya Lencana 10 dan 20 tahun. 24 tahun pengabdian di ITB, dan tentu saja pengalamannya luar biasa. Nah, kali ini akan bincang-bincang mengenai masa depan pendidikan kita dari visi UNESCO tentunya. Dan oleh karena itu, saudara-saudara jangan lupa klik subscribe supaya selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Munandar. Waalaikumsalam, Prof. Selamat sore kalau di Indonesia ya. Kalau di sini masih siang ini masih. Ya, Prof. Munandar. Di sini masih pukul 6:30. Saya kira di situ 12:30 ya. 12:30 betul, Prof. Ya. Inilah saudara-saudara pendengar bahwa Prof. Munandar dari Paris, dari headquarter-nya UNESCO, dan tentu saja masih siang, kita sudah malam di Indonesia. Prof, bagaimana tentang visi UNESCO terhadap masa depan pendidikan kita, Prof? Silakan. Terima kasih, Prof. Yanto. Jadi menarik Prof. Yanto mengajak diskusi kepada kita ya. Jadi masa depan pendidikan itu UNESCO selalu membuat report ya. Jadi dalam 75 tahun usianya UNESCO ini baru saja nih Prof. Yanto kebetulan mengajak kita diskusi. Dari kemarin itu UNESCO baru saja mengeluarkan report tentang future education ya. Jadi kalau kita lihat, ini saya share sekilas ya. Dalam sejarahnya UNESCO itu mengeluarkan beberapa laporan pendidikan gitu ya. Tahun 72 yang monumental itu judulnya Learning to Be, The World of Education Today and Tomorrow, yang terkenal dengan laporan Edgar Faure ya, kalau sini bacanya Faure ya. Saya juga masih belum terlalu R-nya belum ini. Jadi ini laporan pendidikan. Nah, kemudian yang terkenal juga laporan 96, laporan Jacques Delors ya. Ini yang judulnya Learning the Treasure Within. Dan ya kemudian yang baru ya, laporan Future of Education Learning to Become judulnya. Ini Prof yang kemudian kemarin di launch dalam General Conference ya bulan November kemarin di UNESCO. Nah, ringkasnya ini memang menarik ya. Ini yang kalau learning to be dan sebagainya, learning to learning the treasure within, ini kan yang 4 pilar education. Mungkin Prof Yanto dan teman-teman di education itu ngelotok lah ya karena sering dirujuk gitu ya. Nah, kalau yang learning to become report baru itu, report barunya full buku secara lengkapnya bisa di-download, nanti saya bisa kirim linknya di sini. Nah, itu judulnya memang menganggap bahwa masa depan pendidikan itu
menyebut kita perlu kontrak sosial baru ya. Ya, oke. Kontrak sosial baru dalam pendidikan. Nah, kenapa sih pendidikan itu disebut kontrak sosialnya? Mengingatkan saja, kontrak sosial itu artinya pendidikan itu sebagai upaya teaching dan learning gitulah ya, yang tidak terbatas hanya di ruang kelas ya, kata Prof. Syanto tadi di pembukaan. Itu sebetulnya di kontrak sosial maksudnya ada persetujuan implisit antara anggota masyarakat dari semua kita ya, untuk bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Jadi pendidikan ini juga ya sebetulnya sudah lama ya, ingin pendidikan itu sebagai common good gitu Prof. Ya, jadi dan ini ditekankan sekali sekarang, ditekankan sekali common good-nya itu. Jadi seperti udara dan air atau sekarang ini bumi ya, climate change dan sebagainya ini, bahwa pendidikan ini ya untuk kita bersama, tidak hanya untuk diri kita saja, untuk kemajuan ekonomi kita sebagai personel untuk cari kerja, menghidupi diri sendiri, tapi sebetulnya kalau kita sebagai warga bumi ini ingin hidup bersama dan kemaslahatan itu ada, maka pendidikan harus ada gitu. Jadi itu Prof, kalau pendidikan itu sebagai kontrak sosial dan dengan demikian menjadi common good, maka saya yakin bahwa sebetulnya komersialisasi pendidikan itu sebetulnya musuhnya UNESCO sebetulnya. Ya, menarik Prof. Ini saya belum baca detail ya. Kemarin tuh ada laporan baru juga itu. Memang UNESCO mengadakan report selalu ya, report yang periodik juga, monitoring periodik, dan itu memang ada, saya belum baca nih, saya baru baca lihat sampulnya saja di websitenya. Website UNESCO itu report-report dan sebagainya semua terbuka. Itu ngasih warning, hati-hati dengan sekolah swasta. Itu ada report yang judulnya saja sudah begitu. Jadi pemerintah diminta untuk benar-benar memperhatikan betul sekolah swasta ya. Nah, nanti mungkin bisa dilihat reportnya itu. Ya belum tentu di Indonesia itu sudah atau banyak yang melenceng gitu ya, atau jangan-jangan iya gitu. Mungkin kita bisa bercermin dari sana, tapi itu memang secara khusus UNESCO memperingatkan. Hati-hati dengan pemerintah harus melihat dengan lebih baik bagaimana sekolah-sekolah swasta itu berkiprah gitu ya. Itu ada Prof. Cucu saya di Jakarta itu di TK itu sama dengan pendidikan dokter di UNY itu. Nah itu menarik, mungkin nanti dilihat apa yang kita harus hati-hati gitu. Nah kalau balik ke sini Prof, jadi laporan pendidikan yang The Future of Education Common Good tadi itu melihat ya, ini memang tadi pendengar sekalian sebelum on air atau sebelum direkam ini tadi saya dan Prof Yanto sudah baca full bukunya nampaknya. Saya beberapa bagian sudah saya baca bolak-balik gitu ya. Report ini memang kalau Prof Yanto melihatnya bernada pesimis gitu ya, atau menonjolkan banyak problem besar yang kita hadapi. Tapi memang isinya gitu ya. Jadi laporan ini atau education report ini berawal dari menunjukkan problem besar yang ada saat ini dan yang diprediksi ke depan masih akan menghantui kita ya. Jadi yang pertama problemnya adalah ketidaksertaan sosial dan ketidaksertaan ekonomi. Nah, ini kan selalu ya kita sebut di negara-negara itu, hampir semua negara, sekian kecil persen orang dari proporsi penduduk gitu ya memegang sekian besar persen dari kekayaan negara itu. Nah ini adalah gejala umum gitu ya. Nah ini problem yang selama ini dan kesannya itu ada kesan di buku itu menyebut bahwa ini itu jangan-jangan salah pendidikan ya. Pendidikan itu mengajarkan orang cari kerja, mikirin diri sendiri, kemudian yang aspek solidaritanya itu kurang gitu. Nah, itu pendidikan merasa begini. Yang problem kedua perubahan iklim. Nah, ini semua kita sadar. Ini juga report itu agak kayak menyalahkan. Kita ini belum
Ya kalau sebetulnya kalau dari sisi saya segi kimia ini kan kesadaran lingkungan itu kan muncul baru tahun 70-an ya, report apa itu Silent Spring atau apa ya, buku ada seorang penulis menyebut Ya, ya, itu. Jadi kesadaran iklim, kesadaran lingkungan itu kan baru ya tahun 70-an. ya, Pendidikan betul. ya sebetulnya nggak bisa disalahin hanya pendidikan saja. Wong orang aja seluruh bumi ini sadar iklim baru tahun 70-an gitu ya. Tapi ini juga tugas besar bagi bagaimana kita mengajarkan tentang bahwa kita bertindak, setiap langkah dari kita itu punya jejak karbon gitu ya, karbon Ya, footprint. Nah, ini penting. Nah, kemudian terus berkurangnya biodiversitas gitu ya. Kemudian problem besar juga adalah disrupsi teknologi informasi. Ya, ini di satu sisi memungkinkan kita sekarang di masa COVID ini masih tetap berinteraksi, tapi kan artificial intelligence ke depan ini bisa kemudian menggantikan atau menghilangkan banyak jenis tugas ya, bukan pekerjaan ya, karena pekerjaan manusia atau profesi itu kan biasanya terkandung di dalamnya banyak tugas ya. Nah, ya. hal-hal atau tugas-tugas yang rutin, tugas-tugas yang tidak perlu pemikiran besar itu biasanya bisa hilang ya, bisa hilang gara-gara teknologi informasi dan artificial intelligence. Nah, kemudian yang terakhir yang diidentifikasi paling dari report ini adalah bahwa demokrasi itu juga menurun, di mana kualitas demokrasi ya, mungkin kita juga merasakan negara-negara yang katanya bergembar-gembor sebagai negara kampionnya demokrasi, tapi kok ternyata Ya. ada isu-isu yang atau ada beberapa tindakan, bukan hanya isu malah ya, kemudian ada tindakan di mana pimpinannya merasa bahwa media yang merupakan soko guru demokrasi itu memutarbalikkan atau menjadi fake news malahan gitu ya, dan Ya, ya, seterusnya. ya, ya. Ya, Tapi nah saya itu kira, Prof ya, yang di saya kira itu nggak apa-apa, Prof. Itu sebagai katakanlah untuk reflective thinking untuk semua ya, stakeholder ya, pendidikan. Tapi izinkan saya memberitahukan kepada para pemirsa bahwa yang kita bicarakan ini adalah dokumen UNESCO yang diterbitkan UNESCO, hasil dari sebuah komisi tentang masa depan pendidikan yang diberi judul Reimagining Our Futures Together. Kemudian penjelasan judulnya itu A New Social Contract for Education. Nah, ini sebetulnya saya juga bertanya-tanya ya, mengapa New Social Contract for Education? Kenapa enggak New Commitment for Government? Gitu ya. Kenapa ya social contract itu? Apakah ya. memang government itu sudah dianggap bahwa itu sudah tugasnya sehingga social contract itu harus ada, kontrak-kontrak sosial itu. Gimana, Prof? Iya, menarik ini Prof ya. Ini view yang Prof tajam sekali ya melihat. Ya betul, katanya tadi subjudulnya itu adalah New Social Contract ya, untuk common good gitu ya. Jadi ya ini kalau dibaca kan kontrak sosial itu artinya apa sih? Kontrak sosial itu persetujuan implisit antar anggota masyarakat ya. Bisa juga sebetulnya kontrak sosial itu kan kalau di kita keseharian ada yang diundangkan gitu ya. Undang-undang itu kan sebetulnya kontrak sosial kita ya, bagaimana Ya. kita berinteraksi satu sama lain, termasuk seperti Prof sebut tadi, tugas negara apa, tugas kita sebagai warga masyarakat apa, dan tugas sebagai aparat-aparat atau instrumen-instrumen negara yang lain itu apa, kan ada di sana di undang-undang. Tapi namanya kontrak sosial tidak harus semuanya diundangkan, tetapi ada juga yang dalam bentuk konvensi, dalam bentuk hukum atau keseharian sistem-sistem sosial kita ya, sistem budaya kita yang mengatur keseharian kita kan juga termasuk kontrak sosial gitu ya. Nah, pendidikan itu adalah memerlukan itu, Prof. Argumen dari laporan ini ya, argumen dari buku ini, bahwa sekarang ini kita perlu persetujuan bersama anggota masyarakat ini karena pendidikan itu dipandang sebagai common good. Common good itu ya seperti air, udara yang kita hirup ini jadi tanggung jawab bersama, dan itu
untuk bukan barang private ya, bukan barang pribadi gitu, tapi barang yang dibutuhkan bersama dan harus available bersama ya. Iya. Jadi kalau nanti pendidikan itu tidak hanya melulu akses ke sekolah ya, tetapi juga akses kepada informasi, akses budaya, akses kalau sekarang ini konektivitas itu adalah hak dari Ya, semua ya, orang yang ada di bumi ini gitu, ya, Prof. Gitu. ya. Memang disebutkan dalam buku ini basisnya adalah human right dan Ya. itu adalah hak yang paling asasi bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks ini saya kira pemerintah itu harusnya bertanggung jawab sehingga mungkin itu harusnya juga ada the new governmental contract for education gitu seharusnya. Ya, ya, ya. Ya, kalau saya rasa argumennya itu tetap ya di beberapa tempat di buku itu nanti pendengar dan pemirsa bisa baca juga lengkapnya ya. Bahwa pemerintah, government itu tetap perannya penting ya. Tetapi report ini mengajak kita semua ya karena kemaslahatan bersama atau common good tadi. Jadi tidak hanya pemerintah, Prof gitu. Jadi semua Oke. dari kita itu ikutan gitu. Ya, betul. Lalu apa lagi yang perlu Ya. diinformasikan? Nah, tadi kalau berawal dari problem besar, Prof, terus report ini juga mengatakan sebetulnya benih-benih solusi itu telah ada gitu ya. Jadi tadi kalau kayak gloomy atau ada rasanya kayak pesimis, nada-nada pesimis, tapi sebetulnya di report ini walaupun sebutannya memang saya setuju lah sekilas gitu ya, bahwa ya generasi muda itu misalnya sekarang yang sadar iklim, kemudian punya gerakan-gerakan untuk supaya politisi atau pimpinan negara-negara itu memperhatikan isu-isu iklim itu di antara anak-anak muda itu juga banyak gitu ya. Kemudian menurunnya kualitas demokrasi, gerakan perlawanan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan itu juga banyak muncul gitu ya. Kemudian ya tadi tentang artificial intelligence juga sekarang ini yang dianggap sebagai benih solusi itu adalah sebetulnya selama ini itu pekerjaan care, pekerjaan di rumah itu kan kadang-kadang ya kita itu merasa bahwa itu tidak produktif, tidak banyak menghasilkan secara ekonomi, tapi sebetulnya ya justru misalnya suami bisa bekerja baik dengan atau menghasilkan penghasilan itu karena yang di rumah ada yang ngurusin gitu ya. Care kepada generasi yang sudah sepuh segala macam itu akan semakin penting karena banyak orang yang usia tua ke depan dan seterusnya. Nah, ini barangkali aspek ekonomis atau sosial yang lain yang ke depan akan semakin penting gitu. Nah, ini report ini mengatakan itu. Nah, kemudian report ini merasa bahwa yang ke depan itu penting ini, Prof. Dan ini dibuat masing-masing menjadi satu chapter untuk setiap topik ini ya. Pembaruan pendidikan ke depan itu yang harus dilakukan adalah itu mulai dari yang pertama, pedagogi itu harus berpusat pada kolaborasi. Tadi kan itu ya, orang itu merasa atau report ini berargumen bahwa gap ekonomi dan sosial itu utamanya karena orang itu selfish gitulah selama ini gitu ya. Kita juga kurang mendidik kolaboratif gitu di sekolah atau di pendidikan kita gitu. Nah, jadi ke depan bagaimana pedagogi itu harus berpusat pada kerjasama, kolaborasi dan solidaritas. Kemudian ini jadi satu chapter tersendiri di buku itu ya. Kemudian yang kedua chapter berikutnya itu terkait kurikulum. Bagaimana kurikulum itu harus menekankan pada ekologi ya, tadi kesadaran iklim, kesadaran biodiversitas dan sebagainya. Juga pembelajaran antar budaya dan antar disiplin. Kemudian ya selalu ini report ini pun selalu atau saya kalau perhatikan tuh dari report ke report UNESCO kan selalu, dan ini juga di kondisi disrupsi oleh COVID ini mengajarkan bahwa sentral dalam upaya pembaruan pendidikan itu pasti guru ya. Nah, di report ini juga disebut bahwa guru harus lebih profesional.
guru itu kalau di sini agak ditekankan bahwa sebetulnya ilmu pedagogi dan hal-hal yang terkait proses belajar mengajar itu nampaknya masih banyak hal riset-riset yang belum terungkap, dan harusnya guru sebagai praktisi di pendidikannya ini harus banyak menghasilkan apa sih sebetulnya pengalaman di lapangan ya terkait dengan proses pembelajaran, terkait dengan bagaimana siswa menerima pengetahuan dengan lebih baik dan sebagainya. Ini harus guru sebagai produsen pengetahuan terkait proses belajar mengajar ini harus lebih ditonjolkan ke depan. Nah, ini dianggapnya atau di report ini paling tidak ya, ini menganggap selama ini masih kurang gitu, Bro. Dan transformasi sosial dan pendidikan itu tokoh kuncinya harus guru ya. Nah, kalau ini di Indonesia sebetulnya udah kenyang ya. Kalau baca bukunya Yudi Latif itu kan sebetulnya awal-awal kebangkitan nasional itu sebetulnya diawali dari guru yang berperan ya menjadikan masyarakat melek kebudayaan dan sebagainya melalui penerbitan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada 5 kan ya proposal pembaruan pendidikan. Yang proposal berikutnya itu sekolah harus tetap dilindungi gitulah ya, harus tetap dipelihara sekolah itu karena sekolah itu mendukung inklusivitas, kesetaraan dan juga bagaimana mengembangkan siswa. Dan kemudian sekolah harus menjadi role model ya. Bagaimana masyarakat atau masa depan yang kita inginkan ya, sustainable, kemudian masyarakat yang carbon neutral gitu ya, itu harus dicontohkan di sekolah. Ya. Ada di bagian buku itu walaupun sekilas Prof disebut ya. Kalau kita ini itu kan populer sekarang itu ya teknopark segala macam yang artinya sebetulnya membangun industri itu kalau kampus itu diharapkan menyediakan teknologi, kemudian teknologi itu diindustrialisasikan gitulah ya, dijadikan produk di industri, itu ada teknopark di kampus-kampus. Kenapa sih? Kayaknya sekilas ya, sekalimat atau 2 kalimat di report itu menyebut, kok kenapa tidak ada seperti itu di pendidikan? Kan pendidikan ke depan harus pendidikan sepanjang hayat, pendidikan di semua aspek kehidupan, kemudian pendidikan juga harus menjadi model bagaimana sih masyarakat itu berinteraksi. Kan sekarang misalnya pendidikan itu jangan hanya di ruang kelas, tapi museum, keseharian kita, sistem pemerintahan, sistem transportasi masyarakat, itu harus menjadi juga bagian dari proses pendidikan orang ya, bagian dari edukasi orang. Nah, kenapa sih tidak ada teknopark untuk mendidik itu kayak teknopark tapi kampus yang spesialisasinya di education itu punya teknopark seperti itu juga, di mana seluruh stakeholder masyarakat itu kayak teknopark lah ya, ada industrinya di situ, ada ininya, dan bersama-sama menciptakan teknologi untuk yang di produk yang dipasarkan gitu ya. Nah, ini bagaimana membuat teknopark pendidikan yang sebetulnya model pendidikan yang inklusif tadi, yang semua stakeholder terlibat tadi, itu di teknopark pendidikan tadi itu dimodelkan gitu. Ya. Ada sekalimat sih. Nah, itu mungkin menarik juga itu ya. Nah, kemudian proposal yang kelima ini, kalau nggak salah Prof. Yanto mungkin yang jauh lebih ini ya. Belajar sepanjang hayat itu kan sebetulnya dari report pertama tahun 72 itu sudah disebut ya. Tapi saya itu baca di mana juga itu sebetulnya yang sampai sekarang belum bisa mimpi pendidikan sepanjang hayat yang baik itu belum terimplementasikan dengan baik ya. Dokumen UNESCO sendiri yang mengakui itu gitu ya. Nah, ini sekali lagi dianggap penting ya, belajar sepanjang hayat, tapi juga kan kalau kita itu panjang sepanjang hayat dari lahir sampai tapi juga di setiap detik dari hidup kita itu kita belajar tidak hanya di ruang kelas tapi di seluruh ruang sosial dan budaya kita gitu. Nah, ini panjang dan luas gitu ya, jadi volume ya, panjang kali luas itu. Ya, karena menyangkut culture itu saya kira memang pembentukannya harus lama. Nggak bisa kita memprogram 3, 2, 5 tahun bahwa itu satu generasi mungkin. Itu harus menjadi kesadaran kolektif bahwa belajar dimanapun bisa dengan media apa saja,
itu culture saya kira. Tapi suatu ketika, karena ini reportnya itu basisnya adalah negara-negara yang belum maju, saya kira bukan basisnya, diawali dari kehendak negara-negara yang ingin maju melalui pendidikan untuk reformasi sosial budaya, maka tentu saja isunya itu adalah hal yang seperti ini. Belajar sepanjang hayat belum bisa diimplementasikan secara memadai dan sebagainya. Tapi insya Allah ke depan ini menjadi isu bersama saya kira dan menjadi common goal bersama saya kira. Itu Prof saya kira. Ya, ya. Ya, sebetulnya kalau dibaca di akhir dari buku ini kan sebetulnya buku ini itu bukan resep ya, bukan rumus-rumus untuk yang harus diikuti, tetapi justru ini undangan untuk kemudian terjemahan di konteks negara kita, terjemahan di konteks lokal kita itu bagaimana gitu. Ini pemicu saja gitu. Ya. Nah, nggak tahu apa sebetulnya report-report sebelumnya kan juga begitu ya. Jadi misalnya dulu kan 4 pilar itu kemudian kita juga adopsi, tapi juga kita kemudian sesuaikan dengan konteks dan tantangan di Indonesia misalnya saja gitu. Nah ini juga sama Prof. Ini undangan juga gitu. Ya betul. Jadi ini tantangan bagi semua orang diundang oleh UNESCO untuk doing something good. Kemudian tapi satu pun nggak menyebut PISA Prof. Tidak ada yang UNESCO itu tidak merekomendasi bahwa PISA adalah tujuan dari pendidikan nasional di berbagai negara saya kira. Ya, jadi tidak ada menyebut rasanya ya. Mungkin kita bisa search and find gitu. Rasanya sih saya baca ya saya belum baca detail sekali tapi rasanya nggak ada yang nyebut itu. Memang menyebut assessment misalnya Prof yang terkait di poin atau proposal yang pertama ya, pedagogi harus berpusat pada kerjasama dan sebagainya. Tapi ya assessment yang itu tadi tetap mendukung ya bagaimana skill dan kognitif yang penting, tetapi bagaimana aspek kerjasama itu juga menjadi bagian penting dalam assessment gitu misalnya. Oke Prof, ini pertanyaan terakhir karena waktunya dibatasi dan besok dilanjutkan episode berikutnya. Pertanyaan terakhir, ketika proposal ini dirumuskan oleh Komisi UNESCO itu untuk Komisi Pendidikan Masa Depan, itu ada juga nggak agenda action untuk UNESCO? Apakah mengajak pemerintah di seluruh dunia ini seperti misalkan saja ajakan-ajakan untuk melakukan Sustainable Development Goals dari komitmen seluruh negara itu ada agendanya di UNESCO, Prof. Ini pertanyaan terakhir ya. Makasih, Prof. Ya, agenda yang dalam tanda petik yang seperti Sustainable Development Goal yang kemudian target-targetnya jelas itu tidak ada yang spesifik ya kalau dari buku itu ya. Memang kemudian tentu yang Prof sebut tadi kan UNESCO itu sebagai badan UN yang ditugasi khusus terkait pendidikan, sains dan kebudayaan ya, dan juga sekarang teknologi informasi gitu ya, informasi dan komunikasi. Nah, SDG 4 itu kan memang tugas UNESCO gitu ya. Jadi saya rasa tugas secara atau setting agenda dan target secara khusus dari buku ini nggak ada, tetapi sebetulnya apapun ya pasti dalam kerangka SDG 4 itu Prof. Jadi target education yang bagaimana tercantum di SDG target 4 itu. Nah, kalau tadi Prof Yanto menyebut bahwa buku ini basicnya itu atau basisnya itu human right pada education. Tapi kalau tidak salah ya, saya di deklarasi human right itu kan akses kepada pendidikan gitu saja ya, hak asasi itu adalah akses kepada pendidikan. Nah ini ada keinginan di buku ini itu sebetulnya harus ditambahi itu bahwa sebetulnya bukan hanya akses pada pendidikan yang penting itu adalah pada akses pada pendidikan yang berkualitas dan kemudian ditambahi juga kepada akses pada kebudayaan, akses pada sains ya, dan juga akses pada konektivitas teknologi informasi.
akses pada sains misalnya saja, itu juga berarti bahwa orang itu tidak hanya juga menjadi konsumer ya, tetapi juga sekaligus dia harus bisa menjadi produsen yang untuk berkontribut pada khasanah sains yang ada selama ini, dan juga mungkin pendidikan juga berarti gitu. Ya, itu Prof. Baiklah Prof, tolong stop share dulu, dan saya kira bincang-bincang kita ini saya yakin menginspirasi banyak pihak, pemerintah dan juga netizen yang juga mempunyai kewajiban untuk bersama-sama membangun pendidikan untuk mewujudkan kualitas yang baik, sehingga pendidikan memang harus menjadi common good. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof atas undangannya. Ya, dan kita bertemu kembali. Mudah-mudahan di Paris semua warga Indonesia selalu sehat walafiat. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.